wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video roleplay tentang komunikasi terapeutik lintas budaya nasional atau internasional dengan saya, Anissa Gustia Pratiwi, dengan NIM 24334103 sebagai nurse. Saya Alia Jaziat Rahmah dengan NIM 24334060 sebagai nurse di Nurse Station. Saya Rodiatul Jana dengan NIM 24334090 sebagai keluarga pasien. Saya Dian Azza Septiani dengan NIM 24334107 sebagai ibu hamil. Saya Lastri Syifa Agusti dengan NIM 24334075 sebagai narator. Selamat menyaksikan. Di salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang, seorang ibu bernama Ibu Dian dengan usia kehamilan 5 bulan dengan keluhan nyeri di perut bagian bawah dan sering mengalami mual datang bersama adiknya bernama Ana untuk memeriksa keluhannya di rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh perawat Alia. Perkenalkan, saya Nurse Alia yang bertugas di Nurse Station pagi ini. Kalau boleh tahu dengan diri siapa? Baik Ibu, apa keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Saya ingin berkonsultasi tentang kehamilan saya, Mas. Kalau boleh tahu, usia kehamilan Ibu sudah beberapa bulan? Saya saat ini sudah 5 bulan, Mas. Oh, sudah 5 bulan. Apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan rasa nyeri di perut bagian bawah saya, Mas. Dan terkadang saya juga merasakan rasa mual. Rasa nyeri sama mual ya? Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya mari saya antarkan Ibu ke Rosli yang bertugas pagi ini untuk mengkonsultasikan kehamilan Ibu lebih lanjut. Mari Bu. Perawat Alia mengantar Ibu Dian dan Ana menuju perawat diri. Selamat pagi Ibu dan Adik. Perkenalkan, saya Nurse Tiwi yang akan bertugas pada pukul 7 sampai pukul setengah 2 nanti. Jadi dengan Ibu Dian betul? Oke, jadi saya lihat dari catatan Nurse Alia tadi, Ibu mengalami keluhan nyeri di perut bagian bawah dengan usia kehamilan 5 bulan, betul? Setelah memperkenalkan diri, perawat Tiwi menanyakan bagaimana kondisi pasien pada saat ini. Boleh ceritakan lebih lanjut ke saya tentang keluhan yang Ibu alami ini? Mungkin sakitnya lebih di mana gitu? Boleh Ibu ceritakan, Bu? Akhir-akhir ini saya merasakan rasa nyeri di bagian perut yang di bawah. Akhir-akhir ini lumayan sakit, Mas. Lumayan sering intensitasnya. Daripada sebelumnya. Oh, jadi sebelumnya udah merasakan sakit tapi nggak sesering akhir-akhir ini. Oke, dari yang saya dengar tadi, Ibu dengan usia kehamilan 5 bulan, dari berbagai bawah, mungkin ada yang salah dalam mengkonsumsi makanan, atau ada Ibu mengkonsumsi makanan atau obat-obatan tertentu akhir-akhir ini atau selama kehamilan? Setelah mendapat persetujuan, perawat Tiwi meminta Ibu Dian dan Ana untuk menjelaskan secara rinci dan detail mengenai informasi tentang asal mula atau penyebab dari penyakitnya timbul. Saya dari awal kehamilan biasanya mengkonsumsi ramuan dari keluarga, kayak obat dari keluarga teman-teman gitu. Herbal, minuman herbal. Ya, minuman herbal. Oh, racikan keluarga gitu? Ya, Ini dari awal kehamilan banget Ibu? iya Nurse, yang memang udah disuruh dari keluarga saya karena itu memang teman-teman gitu. Oke, kalau boleh saya tahu itu komponen
mungkin ada yang beresiko untuk kehamilan, apalagi kehamilan ibu termasuk kehamilan muda. Jadi menurut Mas, ramuan keluarga kami berbahaya. Bukan bermaksud menghakimi ibu, tapi mari kita coba periksa bersama. Setelah perawat TV mendapatkan dan mengumpulkan semua data, berikutnya perawat TV melakukan proses pemeriksaan dengan melakukan pengecekan tekanan darah pada pasien. Oke ibu, jadi sekarang kita akan coba ukur tekanan darahnya dulu. Izin ibu, tangan kirinya. Setelah melakukan pengecekan, perawat TV menyarankan agar Ibu Dian untuk berhenti sementara untuk mengkonsumsi ramuan herbal tersebut. Meskipun agak ditentang oleh Ana, sang adik pasien, sehingga perawat TV pun menjelaskan akibat dari bahan-bahan yang belum teruji dan dicurigai berbahaya yang digunakan pada ramuan herbal tersebut. Oke ibu, jadi tensi ibu tadi termasuk normal ya. Lalu bagaimana Mas? Kami sangat menyarankan untuk melakukan pendekatan terintegrasi. Maksudnya di sini itu 70% medis, 30% boleh melakukan pengobatan tradisional yang tetapi yang sudah kita validasi bersama, yang sudah teruji oleh dokter dan para medis lainnya untuk memastikan keamanan janin yang sedang ibu dan janin. Jadi maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Jadi begini ibu dan adik, misalnya ramuan keluarga tadi kita stop untuk sementara waktu ya, diganti dengan suplemen vitamin yang sudah diresepkan oleh dokter. Terus pijat-pijat tradisional tadi boleh kita, kalau untuk pijat tradisional itu mungkin masih bisa dilanjut, tetapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang akan diberikan dokter nanti. Atau ibu bisa menggantinya dengan yoga kehamilan. Ibu tahu kan ada yoga untuk ibu hamil. Nah, bisa seperti itu ibu dan adik. Bisa dipercaya Pak Nur, kami sangat menghargai tradisi dari keluarga kami. Iya ibu, saya paham dengan kekhawatiran keluarga ibu tentang suplemen atau pengobatan medis tadi. Tetapi di sini pengobatan dari medis itu sudah teruji dan sudah terbukti dari para ahli. Sebelumnya ibu dan adik tahu nggak, dan beberapa pengobatan tradisional itu masih belum teruji klinis dan memiliki dampak yang serius untuk ibu hamil khususnya. Sudah tahu? Jadi begini ibu, saya akan mencoba menjelaskan dampak dari pengobatan tradisional yang sudah ibu jalani. Beberapa pengobatan tradisional belum teruji kebenaran manfaatnya. Kenapa bisa demikian? Saya bisa jelaskan. Beberapa komponen obat tradisional dapat mempengaruhi aliran darah atau hormon ibu hamil. Nah,
khasiat atau manfaatnya dari kepercayaan agama saja tidak bisa seperti itu Ibu. Nah, tanaman obat tradisional banyak berpotensi untuk maksud saya. Nah, tanaman obat tradisional berpotensi untuk kontraksi rahim ataupun bisa menyebabkan kelahiran prematur Ibu. Tidak semua bahan alami aman dikonsumsi selama masa kehamilan karena dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Jadi seperti itu Ibu dan penjelasan dari obat tradisional ini. Oh, jadi gitu ya kan? Iya. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu dan Hani setelah saya jelaskan tentang pengobatan tradisional tadi? Setelah mendengar penjelasan dari Prawatiwi, kini Ibu Dian pun merasa lebih memahami dan mengerti akan bahaya dari bahan kandungan ramuan herbal tersebut. Sekarang saya sudah paham tentang dampak dari obat yang atau minuman herbal yang saya konsumsi. Iya. Jadi intinya tidak semua tanaman herbal itu sudah teruji khasiat atau manfaatnya ya Ibu. Oke, boleh Ibu jelaskan lagi apa yang saya jelaskan tadi? Prawatiwi pun meminta agar Ibu Dian untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskannya tadi supaya Ibu Dian lebih mengingatnya, dan Ibu Dian pun menjelaskan kembali penjelasan tersebut dengan lancar. Prawatiwi pun menyarankan Ibu Dian untuk konsultasi kesehatan ibu dan janin ke dokter. Prawatiwi juga menyarankan agar Ibu Dian untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi berarti Ibu sudah paham ya tentang dampak-dampak dari pengobatan tradisional ataupun pijat yang tadi. Oke, setelah ini Ibu saya sarankan untuk lebih rutin untuk cek kandungan ke dokter kandungan langsung ya Ibu. Konsultasi untuk ibu dan janin. Jangan mengkonsumsi sembarangan ramuan herbal atau apapun itu. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Konsumsi buah dan sayur ya Ibu. Nah, jadi nanti suplemennya akan dirasakan oleh dokter. Bisa ditebus nanti ya Ibu. Terima kasih ya dok atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu dan Saya pamit dulu ya. terima kasih. Hati-hati Ibu. Setelah semuanya selesai, perawat Alia pun menyambut kembali Ibu Dian dan Ana lalu mengantarkannya untuk pulang. Terima kasih Bu Ade, semoga sembuh. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.